mengharapkan saudara Lilur untuk berbicara yang sopan, yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa, mendingan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Muktamar sebentar lagi akan dimulai. Kita tentunya berharap bahwa kegiatan muktamar dari pembukaan hingga terakhir betul-betul kondusif. Tidak ada hal-hal yang membuat kita sendiri sebagai warga Nahdliyin merasa malu dan sedih tentunya. Tetapi memang tidak sedikit hal-hal yang mungkin mengganggu perjalanan muktamar itu sendiri, dan ini tidak terjadi hanya saat ini. Muktamar-muktamar sebelumnya selalu diwarnai oleh beberapa tindakan-tindakan oknum yang membuat perjalanan muktamar Nahdlatul Ulama sedikit terganggu. Hari ini kita mendengarkan betapa cacian, makian sudah mulai bermunculan ketika ia tidak bersepakat dengan salah seorang, kemudian ia melakukan tindakan-tindakan cacian verbal yang membuat pihak-pihak merasa dirugikan. Salah satunya yang dilakukan oleh Gus Lilur terhadap Gus Kikin, yang menyatakan bahwa Gus Kikin tidak layak diusung sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan alasan tertentu, dan itu menurut saya sangat menyakiti hati beliau. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Lilur mungkin niatnya autokritik ya, tetapi menurut saya berlebihan. Kita boleh mengkritik tapi tidak sampai merendahkan, apalagi membuat malu sosok-sosok yang warga Nahdliyin semuanya pasti hormat terhadap beliau, karena beliau adalah salah satu dari zuriyah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Jika tidak suka, ya lontarkan argumentasi yang logik, yang ilmiah. Jangan sampai ketidaksukaan kita itu kemudian menyebarkan kebencian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak lagi menyerang secara fisik, menyerang secara verbal, kemudian menjatuhkan pihak lawan. Kenapa? Karena semua yang menjadi kandidat di muktamar yang akan datang adalah kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama. Ini salah satu respon dari sahabat saya, Gus Hammam Asy'ari, pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, terkait dengan statement Gus Lilur yang viral di media sosial. Selamat mendengarkan. Saya atas nama Hammam Asy'ari selaku pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga alumni pesantren Tebu Ireng menyayangkan dan sangat kecewa atas apa yang disampaikan pernyataan dari saudara Khalilur Rahman Lilur yang mengaku-ngaku sebagai tokoh muda NU, tetapi cara berbicaranya tidak sopan dan mengandung unsur fitnah. Kenapa saya katakan mengandung unsur fitnah? Karena pertama, Kiai Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, beliau adalah kiai kami dan juga bisa mengaji. Bukan hanya bisa mengaji, tetapi beliau sudah memberikan kontribusi nyata, yaitu mengarang, menulis sarah kitab Qonun Asasi, yaitu kitab karangan Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari, dan beliau sudah memberikan kontribusi nyata, sebuah tulisan syarah Qonun Asasi. Ini bukunya. Qonun Asasi ini sebagai landasan dasar, landasan al-harokah, pergerakan untuk kaum Nahdliyin agar supaya bisa menjalankan organisasi, mempunyai prinsip pergerakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, untuk saudara Lilur, saya menyampaikan pertama, agar supaya membaca buku ini karangan Gus Kikin, tulisan Gus Kikin, sarah kitab Qonun Asasi, agar bisa berbicara dengan baik sebagai warga NU, agar bisa mempunyai pondasi dasar Qonun Asasi yang baik dan benar. Yang kedua, saya juga menyayangkan atas pernyataan saudara Lilur yang katanya bisa ngaji. Saya ingin mendengarkan apakah dia bisa ngaji kitab Fathul Mu'in. Persilakan, saya akan
mengetes Anda, menyimak Anda, apakah Anda benar-benar bisa ngaji. Saya ingin mendengarkan Anda ngaji, benar atau tidak. Yang kedua, bukti Anda kontribusi nyata, sebuah bentuk tulisan, buku, ataupun kitab, tolong dibuktikan. Kalau berikutnya saya mengharapkan Saudara Lilur untuk berbicara yang sopan, yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa, mendingan diam. Oke, sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh Gus Hamam Asy'ari ini menurut saya cukup masuk akal dan bisa dimaklumi ya, karena memang khususnya ya para santri Tebu Ireng ketika melihat kiainya diperlakukan seperti itu pasti ya merasa keberatan tentunya ya. Tetapi mari sekali lagi saya mengajak kepada seluruh santri di seluruh penjuru Nusantara, tidak perlulah kita membalas keburukan terhadap kiai-kiai kita, karena saya yakin kiai-kiai kita pasti legowo ya. Itu sudah hal biasa, cacian, makian itu datang sebagai bagian daripada ujian, cobaan bagi kiai-kiai kita. Tetapi tentu ini harus menjadi keprihatinan bersama, kenapa hal-hal seperti ini masih selalu terjadi di internal Nahdlatul Ulama. Kita semua berharap tentunya muktamar besok ini adalah ajang adu gagasan, bukan menggunakan politik uang, kemudian serangan-serangan verbal yang sangat memalukan dan tidak layak dan serta tidak pantas berada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita merasa prihatin dengan kejadian ini, mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tentu para santri, kaum Nahdliyin tidak menginginkan itu terjadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.